kita, kalau kita percaya bahwa panggilan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, kita tidak perlu ragu. Meskipun di hadapan kita tahu ada kekurangan. Meskipun di hadapan kita tahu ada tembok Yeriko yang tebalnya, Alkitab berkata bisa dilalui 2 mobil atau 2 kereta. Sangat tebal. Meskipun yang kita hadapi untuk orang-orang hebat, baru buka pospay di sini, terus buka GB di sampingnya, lengkap, full AC, awak pun bosan. Terus nanti, kau buka GB di sampingmu, kalau kau percaya dengan panggilanmu, jangan. Kalau saya cerita GB, saya pendeta GB di perkara GBI, saya membalakan 8 cabang gereja kita. Terkait, terus dibilangnya, kak kawan itu aku baru Kristus, bukan di situ. Biar lagi. Karena apa? Karena kita yakin akan panggilan Tuhan terhadap diri kita, amin. Masihkah kita yakin akan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Haleluya. Yang yakin akan. Amin. Yang yakin salam kanan kiri. Itu saling panggilan. Jangan kalau nyanyi. Yakin kau ada di sini. Tapi kita memiliki kekuatan kuasa. Next. Mengingat janji firman Allah. Sebelum saya baca dulu kita. Ayat yang kedua. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas kepadanya, engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Perkataan Musa itu adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada Joshua dan bisa dibilang ini Kaleb ini, kalau di kita sekarang ini orang yang teraniaya secara jabatan, teraniaya dalam segala kedudukan, sebab selalu di nomor 2 di luar. Tapi kalian memiliki daya tahan, kemampuan untuk bertahan bahwa apa kata Tuhan terhadap Musa, dia pegang janji Tuhan dan janji Tuhan tidak pernah terjadi. Katakan amin. Mungkin kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita bukan pendeta yang hebat seperti orang lain. Mungkin kita bukan pendeta yang ganteng seperti orang lain. Tapi ingatlah, yang pasti Tuhan telah memanggil engkau menjadi hamba. Amin. Jangan pernah ragukan itu sekalipun di hadapanmu ada kekurangan. Jangan ragukan panggilan Tuhan sekalipun gerejamu belum ada drumnya. Orang sana udah bolak-balik ganti drumnya. Keyboard di gerejamu udah 30 tahun tak diganti-ganti. Orientasi kita bukan apa yang kita lihat. Orientasi hidup sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Maka setelah dikasih dalam nama Tuhan Yesus, poin pertama dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Kaleb mengingat janji firman Allah. Haleluya. Apa janji firman Tuhan ketika kita diutus? Pergilah. Amin. Jadikanlah semua bangsa menjadi baptislah. Baru apa kata yang terakhir? Aku akan menyertai. Masihkah kita yang disertai pulang? Masihkah? Jadi pulang dari pelantikan api ini, ketika kau melihat kekurangan di pelayanan, ketika kau melihat kekurangan dalam rumah tangga, jangan berharap. Karena janji Tuhan menyertai. Kami kan di desa, Pak. Kami kan di dusun, Pak. Janji Tuhan juga bilang dalam kitab Ulangan. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di desa. Haleluya. Jangan kita merasa orang yang di kota itu hebat-hebat. Anda lebih harus bersyukur di desa itu lebih sedikit tantangannya. Kenapa pula di kota kami hampir setiap hari lihat ukuran rok perempuan mulai dari yang segini tapi belakangnya segini. Mulai dari yang segini tapi segini.
Kalau di sini kan jangan dia begitu kan. Masuk ke sini kita tangan daripada kamu yang kemana-mana. Kalau di setting dipakai sepeda motor, masih oke. Kalau di sana, kawan ganti mobil saja, aku nggak jantungan. Apa dalam mobil ganti? Ingat janji Tuhan. Dia tidak pernah lalai menepati janji. Dia tidak pernah tutup mata menyertai pelayanan, menyertai gereja yang kau gembalakan. Dia tidak pernah tutup mata melihat rumah tanggamu. Saya bisa bilang bahwa kalian itu orang di nomor 2. Bahkan ikut pendeta pun bernomor 2 kan ya. Siapa yang pernah di sini selama mengembalakan pengembalaan mengkhotbahkan sekali? Ada yang pernah di gereja mengkhotbahkan sekali? Tak ada kan? Ikutlah kau mendoakan sekali. Yang kau khotbahkan Yosua. Dia kan pakai doa. Tak ada yang khotbahkan sekali. Next. Iman Kaleb tetap kokoh karena janji itu menjadi pengharapan di tengah-tengah penantian yang kecil, yang sedang atau yang panjang. Jadi Kaleb itu sangat tahu ya, penantiannya akan janji Tuhan untuk memberikan satu wilayah yang disebut Hebron itu bukan sebentar. Saya baru ingat ketika saya merintis, ya, waktu gereja Betel belum terkenal. Dalam rumah tanggamu sampai hari ini belum ada yang tambah, belum ada yang berubah. Tapi ini sosok firman Tuhan yang namanya, sosok tokoh di dalam Alkitab yang namanya Kaleb untuk menantikan janji Tuhan. Dia tak minta-minta wilayah kekuasaan. Dia tunggu Tuhan. Amin. Kan ada pujian itu. Nantilah Tuhan berkarya. Apa katanya? Suram. Enggak suram ya. Apa katanya? Ingat. Waktu siapa? Waktunya. Ada juga pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa katanya? Walau enggak mudah ya, enggak mudah mah. Kadang-kadang Tuhan akan mau membuka pekerjaan, Tuhan akan mau bayar, enggak ada Tuhan, enggak ada yang tambah Tuhan. Emang begitu, enggak mudah kita bekerja. Enggak mudah untuk kita respon, enggak mudah untuk kita hadapi, enggak mudah untuk kita terima. Maka saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, iman Kaleb tetap kokoh karena janji itu menjadi pengharapan di tengah-tengah penantian yang panjang. Apa yang Kaleb pegang terbukti benar setelah puluhan tahun janji Allah selalu ya dan amin. Apa setahun, 2 tahun? Apa katanya? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Saya sudah mengembalakan kurang lebih di jalan 28 tahun. Saudaramu, itu ibumu katanya. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Saudaraku, ibuku adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Perhatikan ini. Seringkali dalam pelayanan, dalam gereja kita, yang jalan itu sebenarnya kehendak kita. Mau pikiran kita. Perhatikan ini saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, harusnya teladan kita, Yesus telah menunjukkan satu kehendak Yesus yang dia kerjakan. Tetapi selama 30 tahun Yesus hidup di dunia ini, dia hanya melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Perhatikan. Jadi kalau Anda di dalam pelayanan, dalam apapun, dalam organisasi apapun, kalau saudara masih
tidak mampu mengosongkan diri. Dan selalu pikiranmu, hatimu, pandanganmu, maumu. Apalagi doanya gini, mauku Tuhan. Mauku Tuhan terus membangun aku gereja 10.000 orang. Ya habislah kota Sergei untuk gerejamu sendiri. Berapa buat penduduk Sergei? Maka saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, miliki karakter Allah. Kaleb berbeda dari 10 pemintai yang lain. Karena apa berbeda? Ia mempercayai dan mengikut Tuhan dengan apa? Sepenuh hati, bukan dengan yang lain-lain. Kita kadang-kadang sedia hamba Tuhan, ikut Tuhan bukan sepenuh hati, sepenuh roh. Roh kita yang kita pakai. Mau kita baru melayani seperti itu juga. Saya dapat Tuhan. Kenapa saya dapat Tuhan? Karena hatiku yang jalankan. Ya. Baru melayani, baru menuntut. Tuhan, aku minta keyboard. Tuhan, aku minta terang. Tuhan, kalau nggak mau kasih. Buntut. Kalau masih ada hamba Tuhan mulai pelayanan yang buntut terus, kau nggak bakal dapat apa-apa. Tapi tuntutan itu ubah menjadi ucapan syukur. Haleluya. Ketika saya berkata, Tuhan terima kasih buat keyboard yang damai, langsung Tuhan dan pada masa itu keyboard kain 3.000. Bapak itu juga. Terima kasih Tuhan buat tempat yang buku-buku ini. Dalam 1 bulan Tuhan ganti buku itu menjadi bangunan pemenang. Tapi bertahun-tahun saya bilang, Tuhan kirimkan Tuhan donatur. Kirimkan Tuhan supaya bisa bangun gereja ini. Tuhan bilang, kata luar. Tapi ketika saya ganti dosa, saya bersyukur buat istri. Saya bersyukur buat anak-anak. Saya bersyukur buat keadaan ini Tuhan. Saya bersyukur buat kondisi ini Tuhan. Saya bersyukur buat situasi. Saya bersyukur buat kekurangan ini. Saudara tahu, tanya besar jadi ampuh. Bukankah itu yang terjadi terhadap Abraham? Maka selama kita masih mau kita, memang akan sulit, tambah sulit. Kaleb berbeda dari 10 pemintai yang lain karena ia mempercayai dan mengikuti Tuhan sepenuh hati. Next. Sepenuh hati ya. Amin, hamba Tuhan. Sepenuh hati. Dia tidak kompromi meskipun mayoritas menakut-nakuti dan menolak masuk tanah perjanjian. Karakter Kaleb menunjukkan konsisten iman yang menjadi teladan generasi sesudahnya. Jadi iman Kaleb itu seperti ditiru. Wah, dahsyat. Nggak kompromi. Walau di dunia ini sekarang selalu bicara tentang kompromi. Haleluya. Udahlah merdeka. Udahlah kompromi lah. Iakanlah. Kaleb tidak kompromi. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan, hidupnya masih kompromi dengan dosa, dengan pelanggaran, harus. Haleluya, next. Nomor 3 kan, biasanya Tuhan simpan. Mempercayai pemeliharaan Tuhan. Mempercayai pemeliharaan Allah. Kaleb mengakui kekuatan yang masih sama karena faktor pemeliharaan Tuhan atas dirinya. Haleluya. Jadi kita harus mempercayai pemeliharaan Tuhan terhadap diri kita. Haleluya. Percaya kita terhadap pemeliharaan Tuhan. Nantikan Tuhan berkata. Next, ada terakhir. Ia berani meminta Hebron bukan karena kehebatan ini, melainkan karena keyakinannya pada siapa? Pada kuasa. Kita berani merintis gereja, kita berani melayani Tuhan, kita berani mendoakan yang belum bisa berjalan, kita
buta bisa melihat. Kita berani melangkah dalam keadaan kesusahan, kekurangan. Karena bukan keyakinan kita, karena kita meyakini kuasa Tuhan dan penyertaannya terhadap kita. Kemenangan Kaleb menjadi bukti bahwa pembenaran Allah nyata bagi yang bersandar kepada, selama kita bersandar kepada Tuhan. Gak usah takut apa yang akan Tuhan lakukan. Amin. Gak usah takut tentang pelayanan. Tuhan akan bawa terus naik. Dan engkau akan menikmati kemurahan dan kebaikan Kristus dalam setiap hidup. Amin. Haleluya. Kita akan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau hidupnya, kalau aku hidup, akan pandanganmu kepada Tuhan. Katakan proklamirkan bisa menjauhkanku dari